Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga hal yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Ikede Nurjaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian agama Hindu serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa. Atas asung ketewaran nugrahnya, kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Perkenalkan, saya Komang Dian Swastini dengan NIM 2117051006 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawakan Dharma Wacana mengenai Punarbawa atau kelahiran kembali. Alasan kenapa Punarbawa menjadi topik yang saya pilih, karena Punarbawa sangat erat kaitannya dengan karma pala, yang mana merupakan hukum sebab akibat. Kelahiran yang terjadi pada kita merupakan sebagai akibat dari perbuatan yang kita lakukan pada masa lalu. Teman-teman yang berbahagia, Punarbawa merupakan bagian dari ajaran Pancasrada yang merupakan 5 dasar keyakinan agama Hindu. Punarbawa berasal dari 2 kata dalam bahasa Sanskerta, kata punar dan bawa. Kata punar berarti kembali atau lagi, sedangkan kata bawa berarti menjelma. Sehingga dapat disimpulkan Punarbawa merupakan kelahiran kembali atau kelahiran secara berulang-ulang. Tentu dalam hal ini, ajaran Karmapala erat kaitannya dengan Punarbawa ini. Karena, seperti yang sudah dikatakan, bahwasanya saat kita terlahir sebagai akibat dari perbuatan atau karma kita pada kehidupan di masa lampau. Entah itu karma baik yang kita lakukan maupun karma buruk yang kita lakukan. Teman-teman yang saya banggakan, kelahiran dan kematian merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai umat manusia, kita tidak pernah tahu kapan kita mengalami kelahiran dan kapan kita mengalami kematian. Karena 2 hal ini merupakan kuasa dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Sebagaimana sebuah sloka Bhagavad Gita 4.5 yang berbunyi, Bahuni Mevyanti Tani Janmani Tawa Ca Arjuna. Tanya aham Veda Sarvani Natwam Vita Param Tapa. Di mana sloka ini bermakna, banyak kehidupan yang telah aku jalani, dan demikian engkau, oh Arjuna. Semua kelahiran aku ketahui, tetapi engkau tidak dapat mengetahuinya, oh Arjuna. Hal sederhana yang dapat kita lihat, yakni orang yang hidup ratusan tahun masih tetap hidup. Sedangkan bayi yang baru lahir bahkan masih berada di dalam kandungan lebih dulu mengalami kematian. Lain daripada itu, banyak peristiwa-peristiwa terjadi di sekeliling kita. Sebagai contoh, orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Kemudian, orang yang nampak sehat tetapi kemudian ditemukan meninggal saat tertidur. Selain kematian sendiri, di dalam kelahiran pun kita menemui orang yang terlahir dengan paras yang cantik ataupun sebaliknya.
Adapun orang yang terlahir di keluarga berada ataupun sebaliknya. Lantas, mengapa semua hal ini terjadi? Kenapa ada orang yang terlahir dan hidup lebih lama, sedangkan kenapa beberapa pergi terlalu cepat? Begitulah Punarbawu yang erat kaitannya dengan karma pala. Hal yang baik yang kita lakukan atau subek karma yang kita lakukan pasti akan mendatangkan hasil yang baik. Namun begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan hal buruk atau asubha karma yang kita lakukan, maka hasil buruklah yang nanti kita terima. Sama halnya ketika kita menanam sebuah tanaman. Apabila pohon apel yang kita tanam, pasti nanti buah apel yang nantinya kita petik. Teman-teman yang berbahagia, kelahiran dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini sesungguhnya adalah sengsara yang merupakan hukuman atas perbuatan atau karma yang kita lakukan di kehidupan lampau. Waktu pembebasan diri dari samsara atau kelahiran berulang ini nantinya akan ditentukan langsung pada perbuatan baik yang kita lakukan. Baik itu perbuatan baik yang kita lakukan di masa lampau atau atita, perbuatan baik yang kita lakukan di masa yang akan datang atau nagata, dan perbuatan baik yang kita lakukan di masa sekarang atau wartamana. Maka, dengan terbebasnya kita dengan samsara atau punarbawa, menyatulah atman kita dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan kebahagiaan rohani, yakni moksa, yang merupakan bagian dari Pancasrada yang terakhir, dan tujuan akhir yang pastinya umat Hindu Sedharma inginkan. Sebagai seorang manusia, umat Hindu Sedharma mengalami yang namanya suatu proses lingkaran kehidupan. Dimulai dari lahir ke dunia dalam wujud bayi, tumbuh menjadi anak-anak, beranjak remaja, menuju proses kedewasaan, menua, sampai kembali lagi ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Begitulah proses lingkaran kehidupan ini. Umat Hindu Sedharma akan mengalami proses punarbawa tersebut secara berulang-ulang, sampai pada akhirnya roh atau atman kita tidak lagi terikat keduniawian dan menyatu kembali dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Sang roh tidak mati apabila badan kasar yang ditempatinya terbunuh, tetapi sang roh sendiri masuk ke dalam badan yang baru. Seperti halnya yang disampaikan oleh kitab Bhagavad Gita 2.22 yang berkata, seperti halnya orang yang melepaskan pakaian yang usang, yang telah dipakai, dan menggantikannya dengan yang baru. Demikian pula halnya jiwatman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Kembali saya tekankan bahwasanya karma pala merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses punarbawa atau reinkarnasi ini. Dalam hal ini, Atman mengalami keberadaan di dalam 3 tempat yang dikenal dengan Triloka, yakni Burloka yang merupakan alam bawah yakni bumi, Buah Loka atau alam tengah yakni udara, dan Swahloka yang merupakan alam atas yakni ruang angkasa. Teman-teman yang saya cintai, menjadi bagian dari masyarakat Hindu merupakan suatu anugerah yang sangat patut untuk disyukuri. Dibekali dengan ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda yang sudah sepatutnya kita pahami, renungkan, dan resapi dari hati kita yang terdalam untuk kita laksanakan agar mencapai kehidupan yang harmonis. Pancasrada yang merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda sendiri
di mana salah satu bagiannya yakni Punarbawa merupakan ajaran yang diyakini oleh umat Hindu sedharma, dan reinkarnasi itu bahwasanya memang benar adanya. Hal ini dibuktikan dari beberapa peristiwa orang-orang yang masih ingat dengan kehidupannya di masa lalu. Seperti halnya Santi Dewi yang merupakan gadis yang berasal dari Delhi yang mengingat dan memberikan gambaran secara jelas tentang kehidupannya di masa lalu. Dan ini dibuktikan oleh beberapa saksi yang ikut memberikan pernyataan. Plato berkata bahwa semua pengetahuan kita adalah suatu kenangan atau ingatan dari apa yang telah kita ketahui sebelum kita lahir. Socrates juga mengatakan, kita pasti sudah menerima pengetahuan tentang semua realitas sebelum kita lahir. Jiwa kita sebelumnya ada terlepas dari tubuh dan memiliki kecerdasan sebelum mereka datang dalam wujud manusia. Oleh karena Punarbawa ini berkaitan dengan ajaran Karmapala, ajaran ini sudah sepatutnya dijadikan sebagai pedoman bagi umat Hindu sedharma dalam menjalani kehidupan. Berpegang teguh dengan selalu melakukan kebaikan, sekecil apapun itu akan berpengaruh nantinya dengan Punarbawa dan karma itu sendiri. Umat Hindu sedharma menyadari bahwasanya semua hal yang ada di dunia ini merupakan kuasa dari Tuhan yang Maha Esa, di mana merupakan yang Maha Tahu, Maha Melihat, dan Maha Mendengar. Ia berada di segala tempat, waktu, dan setiap diri makhluk hidup. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, Punarbawa atau kelahiran berulang ini dapat dijadikan sebagai penuntun kita dalam menjalani kehidupan, baik bagaimana kita berpikir, berbicara, maupun bertindak sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Dengan begitu, dapat disimpulkan, Punarbawa atau kelahiran berulang ini merupakan bagian dari ajaran Pancasrada yang sangat erat kaitannya dengan hukum Karmapala, di mana ajaran Punarbawa ini tentu akan memberikan dampak tersendiri bagi umat Hindu sedharma, yang mana dijadikan sebagai pedoman maupun dapat menuntun umat Hindu sedharma untuk selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Karena karma yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh dengan reinkarnasi kita pada kehidupan selanjutnya. Apakah kita menjelma kembali menjadi manusia atau menjelma kembali menjadi makhluk lain, yang juga akan menentukan apakah kita masih adanya keterikatan dengan keduniawian atau bisa mencapai moksa. Demikianlah Dharma wacana yang dapat saya sampaikan mengenai Punarbawa atau kelahiran berulang-ulang. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan Dharma wacana ini terdapat kesalahan kata yang menyinggung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Tidak lupa juga saya berdoa agar kita semua selalu dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata saya tutup dengan para Masanti. Om Santi, 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 Om.